Perencanaan program gizi ini memiliki tujuan untuk mencegah memperburuknya status gizi pada korban bencana. Kementerian Kesehatan RI 2016 menyatakan bahwa penurunan status gizi pasca bencana dapat terjadi akibat layanan kesehatan yang terbatas, terputusnya jalur distribusi makanan, serta sanitasi yang buruk. Menurut WHO, ada 5 tahap perencanaan program kesehatan, yaitu mengamati keadaan. Kita harus mengamati kesehatan dan status gizi masyarakat pada kondisi bencana. Mengenali masalah kesehatan atau gizi sangat penting. Masalah ini harus dinyatakan dengan baik dan jelas, karena bila tidak, penyelesaian masalah akan keliru. Menetapkan tujuan ini ditetapkan agar hasil perencanaan program dapat dievaluasi serta dilakukan pada kondisi yang tepat. Keempat, mengkaji hambatan. Kita harus mengkaji secara mendalam hambatan yang mungkin akan dijumpai seperti terjadinya bencana ulang, kendala teknis, serta keadaan geografis pasca bencana. Yang kelima yaitu menjadwalkan kegiatan secara rinci. Di sini kita harus memikirkan alternatif yang dapat mengatasi hambatan dalam pencapaian tujuan program gizi. Menurut WHO, ada 6 pedoman dalam perencanaan. Yang pertama, informasi, mengapa kita harus mengerjakan program ini. Yang kedua, masalah apa yang akan kita hadapi. Yang ketiga, tujuan dan target yang akan dicapai. Yang keempat, strategi yang kita pilih. Yang kelima, sumber daya, yaitu siapa saja yang akan turun membantu dalam melaksanakan program ini. Dan yang keenam, yaitu organisasi. Di sini kita akan menjadwalkan kegiatan dari awal hingga akhir, serta menetapkan tanggung jawab di setiap kegiatan. WHO dan Komite Gizi Internasional Amerika Serikat merekomendasikan kebutuhan energi rata-rata orang per hari yaitu 2.100 kalori. Yang harus disesuaikan dengan kriteria lingkungan, demografi, fisiologis populasi yang terdampak, dan faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan bahwa ransum tersebut sesuai dengan subkelompok populasi seperti bayi dan anak kecil, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Nah, di video ini kita akan menjelaskan mengenai perencanaan program gizi di berbagai negara serta perencanaan program gizi yang dapat diterapkan di Indonesia. Di daerah Nerima Tokyo, mereka mempersiapkan urban agriculture untuk memenuhi kebutuhan gizi pada pasca bencana. Urban agriculture yaitu kegiatan bercocok tanam atau beternak di daerah perkotaan secara mandiri. Urban agriculture dapat berfungsi sebagai sumber makanan potensial, sebagai makanan persiapan di lingkungan bencana untuk menghindari penyakit akibat kekurangan makanan. Sayuran yang ditanam di bangsal Nerima seperti kubis dan wortel bisa dikonsumsi mentah maupun dimasak dalam keadaan darurat. Pemerintah daerah Nerima juga sudah menyiapkan kompor gas portable di bangsal dan menerapkan latihan untuk warga sekitar agar membiasakan diri dengan urban agriculture. Di negara Afrika adanya bantuan pangan yaitu berupa ransum. Pada pasca bencana adanya standar minimum yang ditetapkan oleh Desper Project yaitu harus memenuhi kebutuhan energi harian sebesar 2.100 kilokalori dengan ransum sebagai bahan utama. Sumber makanan yaitu berupa kacang-kacangan, minyak nabati, dan sereal. Pada ketahanan pangan di Afrika dapat dikatakan masih sulit dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti akses ke padang rumput dan infrastruktur. Dalam penanggulangan pasca bencana di Afrika dapat dikatakan masih banyak masalah, yaitu ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dikarenakan kekurangan pangan kronis yang berlangsung sejak lama, dan kemiskinan serta kekeringan, serta keterampilan dan analisis gizi yang masih terbatas. Malawi adalah negara pertama di wilayah Afrika Selatan yang membangun sistem FSNM, keamanan pangan dan pemantauan nutrisi, untuk mengurangi efek kekeringan, kerawanan pangan, dan malnutrisi. FSNM itu sendiri dapat digunakan untuk perencanaan keadaan darurat, evaluasi program, dan tujuan pembuatan kebijakan di berbagai sektor. FSNM adalah salah satu cara untuk memberikan informasi penting dan memadai secara berskala tentang krisis pangan dan gizi yang akan datang, agar merencanakan intervensi darurat yang berkaitan dengan produksi tanaman, perdagangan, dan penyimpanan untuk menilai ketersediaan pangan di musim tanam, guna menghadapi kerawanan pangan kronis akibat kekeringan yang relatif konsisten dalam memenuhi tujuan swasembada dalam produksi pangan. Program yang kami pilih dalam menangani masalah gizi pada kondisi bencana yaitu urban agrikultur yang diterapkan di negara Tokyo. Urban agrikultur adalah suatu kegiatan bercocok tanam atau beternak di daerah perkotaan secara mandiri. Di daerah Nerima Tokyo, mereka mempersiapkan urban agrikultur untuk memenuhi kebutuhan gizi pada kondisi bencana. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa urban agrikultur berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas penduduk pada kondisi bencana dan
memberikan kontribusi untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan makanan. Swasembada gizi menjadi penting selama fase jangka menengah setelah bencana untuk menghindari gejala gastrointestinal dan penyakit kardiovaskuler akibat ketergantungan makanan darurat berbasis karbohidrat. Urban agrikultur dapat memainkan peran lebih lanjut dalam proses pemulihan jangka panjang. Konvensional sistem distribusi akan pulih selama fase ini. Peran utama urban agrikultur selama fase ini bergeser dari sumber nutrisi ke sumber harga diri dan kesehatan psikologis para pengungsi. Inti kota direncanakan dengan infrastruktur dan jalan yang lebar. Jadi, darurat makanan dapat didistribusikan dari jatah yang disediakan oleh perusahaan besar. Sehingga, urban agrikultur dapat berfungsi sebagai sumber makanan potensial di dalam daerah rawan. Urban agrikultur dapat menjadi pelengkap diet dengan nutrisi di luar yang tersedia dalam ramsum dan makanan darurat eksternal yang akan kaya karbohidrat. Pola makan yang beragam dengan sayuran terutama menyediakan serat makanan yang dapat membantu mencegah beberapa masalah kesehatan yang sebelumnya dilaporkan di dalam studi kesehatan pasca bencana. Meskipun bukti terbatas, beberapa laporan menyebutkan peran positif urban agrikultur dalam situasi pasca bencana, dan juga menunjukkan bahwa hasil urban agrikultur mungkin memiliki kesehatan positif yang signifikan selama situasi pasca bencana. Urban agrikultur dapat meningkatkan kesadaran bencana karena populasi yang terlibat dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Urban agrikultur bisa menghasilkan lebih beragam sumber makanan yang dapat memenuhi kebutuhan. Sifat lokal distribusi dan konsumsi produk segar dari urban agrikultur dapat melengkapi makanan dan meningkatkan asupan gizi di seluruh wilayah yang terkena dampak parah. Pemerintah daerah Nerima telah merasakan manfaat urban agrikultur untuk penyediaan lokal dengan meningkatkan kesadaran bencana dan keakraban lingkungan dengan petani untuk evakuasi dan mencari makanan dalam keadaan darurat. Pemerintah daerah berinisiatif melibatkan petani profesional dan hobi dalam latihan bencana tahunan. Selama latihan, warga sekitar membiasakan diri dengan area urban agrikultur. Sayuran yang ditanam di bangsal seperti kubis dan wortel bisa dikonsumsi mentah dalam keadaan darurat.